Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan wa huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah fi ridhotillah kita akan membahas keutamaan dan fadilah surat Yasin. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia ini membaca surat Yasin sudah menjadi budaya, sudah menjadi akar kebiasaan. Bahkan di sebagian wilayah di Indonesia, entah itu di kampung ataupun di kota, setiap malam Jumat masyarakatnya berbondong-bondong ke masjid ataupun di rumah masing-masing membaca surah Yasin. Kenapa surah Yasin ini menjadi begitu idola buat umat Islam khususnya di Indonesia? Mari kita baca keterangan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan betapa istimewanya kalau kita umat Islam membaca surah Yasin. Yang pertama, kita baca keterangan di dalam kitab qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha qara'a Toha wa Yasin. Allah itu membaca surat Toha dan surah Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal ar bi alfi amin, sebelum menciptakan langit dan bumi selama 1000 tahun. Jadi sebelum terciptanya langit dan bumi ini, Allah membaca surat Toha dan surah Yasin selama 1000 tahun. Jadi luar biasa prosesnya. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat, maka ketika malaikat mendengar Allah membaca Al-Quran, lalu malaikat berseru, tuba li ummatin yunzilu haza alaiha, beruntung sekali suatu umat yang apabila diturunkan Al-Quran ini, kata malaikat. Watuba li azwafin tuhmilu haza watuba li alsinatin tatakallamu bihaja, dan beruntung sekali orang yang hafal Al-Quran, dan beruntung sekali orang yang selalu lisannya, mulutnya dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi ini luar biasa. Jadi surat Yasin ini sebagai pengiring terciptanya langit dan bumi. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, qala likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu itu punya hati,
dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Waman qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asra marratin. Barang siapa membaca surah Yasin, maka Allah mencatatnya telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita membaca surah Yasin 1 kali, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah khatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Maka sayang-sayang kalau kita tidak membaca surah Yasin ini. 1 kali baca Yasin dianggap 10 kali baca Al-Quran. Maka beruntung buat saudara-saudaraku, sahabat YouTube yang setiap hari baca Yasin atau seminggu sekali baca Yasin. Kemudian keterangan di hadis yang lain, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghafara lahu min jambihi faqrahuha inda mautakum. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, dia mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat dari Allah. Dengan wasilah membaca surah Yasin tersebut, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali kita baca Yasin, dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa yang kita miliki diampuni oleh Allah. Faqra'uha ala mautakum. Lalu Nabi berpesan, sebab itu bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Memang kita diperintahin Rasul, kalau orang sudah meninggal dunia, kita hadiahkan baca surah Yasin. Supaya apa? Supaya Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia udah nggak bisa minta ampun lagi. Yang bisa memohonkan ampun adalah orang-orang yang masih hidup. Maka jangan aneh kalau banyak budaya ada tahlilan baca Yasin buat kirim hadiah kubur buat orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena memang ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, annahu qala, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dawama ala Yasin kulalailatin summa mata syahidan. Barang siapa yang rutin membaca surah Yasin di malam hari, ya. Kata Rasul, siapa yang rutin membaca surah Yasin di malam hari, kemudian ternyata setelah membaca Yasin mata, dia meninggal dunia. Yang namanya umur kita kan nggak tahu kapan kita wafat, di mana kita akan wafat, nggak ada yang tahu. Ternyata setelah membaca surah Yasin, nih orang meninggal dunia, mata syahidan. Maka meninggal dunianya itu Allah catat ia sebagai orang yang mati syahid. Subhanallah, luar biasa ini surah Yasin. Pantes surat yang diidolakan sebagian besar umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, qala man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari, maka di pagi hari dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, siapa yang membaca Yasin di pagi hari, malam harinya dia
diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini surat pengampunan. Jadi kalau kita banyak dosa, bisa kita membaca surah Yasin. Subhanallah. Kemudian inna fil qur'ani la suratan tasfa'u li qira'iha wa yaghfiru li sami'iha tudda'i al mu'immah ila ya Rasulullah wa mal mu'immah qala ta'ummu sahibuha bi khairid darain wa tadfa'u anhu ahawilal akhirah. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada satu surat ya, yang dapat menolong, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, dan dapat memberikan ampunan dosa kepada orang yang mendengarkannya. Yang membacanya dapat pertolongan, yang mendengarkan dapat ampunan dosa. Dan surah ini juga disebut ya, dikenal sebagai surat Al-Mu'immah. Kemudian para sahabat bertanya, Mu'immah itu apa ya Rasul? Mu'immah itu, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah karena surat ini memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga surat ini dapat menolak dari diri orang tersebut huru-hara, mencekamnya bahaya hari kiamat. Wa tudda'iyad dafi'ah wal qadiyah ila ya Rasulullah wa kaifa dzalik qala tadfa'u an shaiba kulla su'in wa taqtadi lahu kulla hajatin. Kemudian surat ini juga dikenal sebagai surat dafi'ah dan qadiyah. Para sahabat kurang paham, lalu bertanya, ya Rasul, apa sih dafi'ah dan qadiyah itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab dinamakan surat ini dafi'ah karena surah ini dapat mencegah orang yang membacanya dari setiap keburukan yang ada di dunia maupun keburukan yang ada di akhirat. Kemudian, ya Rasulullah, kenapa dinamakan qadiyah? Kata Rasulullah, sebab dinamakan surat ini sebagai qadiyah, orang yang membacanya semua hajat-hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa surah Yasin. Maka sayang-sayang kalau kita tidak membacanya. Kalau bisa setiap hari, seandainya tidak bisa seminggu sekali, seandainya mungkin sibuk banget ya 2 minggu sekali, kalau emang nggak bisa sebulan sekali. Oh, jangan sampai kita terlepas. Artinya apa? Cuek sama surat ini, karena begitu besar keistimewaan khasiat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang membaca surah Yasin ini. Mudah-mudahan hadis yang saya ketengahkan bermanfaat, membawa barokah di dunia dan di akhirat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.